Indonesia. Hai. Ketemu lagi nih. Iya nih, sama kita berdua nih. Yap, welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ada saya Ditan Sudro di sini. Ada rekan saya Nuka Aswita dengan. Ada Nuka Aswita juga. Itu bunga ya? Iya, bunga. Nggak, anting kan? lu itu loh. Iya, antingku bunga, bajuku kan juga bunga-bunga. Hari Kamu ini- lihat aku udah kayak Cherry Bell belum? Enggak sih, mengingatkan akan nama seorang penyanyi atau artis ya, Flower Fever Forever itu loh. Bunga Citra Lestari. Oh iya. Flower Fever Forever. Yang bilang lupa kau jangan kau dengar. Iya. Sayangnya suara dia merdu, saya mendelep. Jangan diterusin. Gitu ya, gitu. Nggak apa-apa sih kamu bilang saya mirip dia, makasih loh. Oh enggak, maksudnya bunganya. Rezekinya. Iya, amin. Rezekinya, Amin. Amin. Gue gitu aja deh, udah rezekinya. Anyway, hai, apa kabar? Ketemu lagi nih kita. Iya, apa kabar milenials? Mudah-mudahan kalian semua yang lagi menyaksikan kita saat ini sehat-sehat dan thank you banget kalau kalian lagi nonton kita berdua ya. Gitu. Yes, so how was your life? I hope tetap bahagia pastinya. Oke, Besti, karena bahagia adalah kunci dari kesehatan mental kita, Besti. Yes, bener banget. Pokoknya apapun lagi dilakukan hari ini, lagi beraktivitas apapun, jangan lupa bahagia ya. Betul, kita harus bahagia gitu kan, gak boleh sedih-sedih. Ya ada kalanya sedih juga gak apa-apa sih, Yes, tapi sih. lagi nyaksin kita berdua, mudah-mudahan kita bisa bikin kalian selalu happy, selalu senang gitu ya, selalu Yep. semangat apapun yang lagi kalian lakukan sekarang juga. Bener banget, kita bakal, kayak biasa di Hai Indonesia, kita bakal ngebawa informasi-informasi, ada tips juga, dan ada berita-berita juga yang menarik yang berkaitan dengan Indonesia tercinta Pastinya. Kalaupun ada berita menarik dari luar negeri atau mancanegara, kita juga pasti akan share ke kalian gitu kan. Yap, bener banget. Gitu, pagi-pagi, Kenapa kamu lu? gimana hari ini? Gue ini, cuaca ini banget ya? Ekstrim ya? Lembab. Di daerah gue kan tinggal Bintaro, Tangerang. Panas sekali di sana. Ya kalau juga. Bekasi selalu panas. Enggak, gue ke Tangerang juga selalu kayaknya hawanya panas. Iya, maksudnya nggak lembab, apa sih? Pliket. Sumuk Ya, thank you. gitu. That's the word, apa? Iya, karena keringetan terus gitu, Sumuk kayak banget. lengket gitu ya badan. Sumuk gitu loh, kayak males deh. Aku tuh kan tipe orang yang rambutnya split lepek ya. Jadi keringetan dikit tuh kayak, kan baru keramas gitu. Iya, jadi faktor cuaca, faktor lingkungan juga yang mengakibatkan nih cuaca jadi yang tadi gue bilang itu sumuk itu. Iya, sumuk. Heeh, Nggak enak ya gitu. gitu. Ya Dan- memang karena memang ada pengaruh iklim juga sih belakangan ini kan kita baca gitu. Iya, kita kan negara, apa sih kita, berapa musim? 2 musim ya? 2 musim. Negara Tropis. 2 musim kan? Tropis. Nah ini kan lagi ini juga apa sih namanya perpindahan dari musim penghujan ke musim kemarau. Tapi Gitu kayaknya kan. sekarang udah kayak yang Besok benar hujan yang mana gitu. sih, musim apa sih? Karena pagi bisa panas, malam tahu-tahu bisa hujan lebat banget, deres banget. Nah itu gitu. dia, itu sebenarnya salah satu hal yang istimewa juga. Jadi Indonesia ini kan kategori tropis ya. Kita kan kategori tropis tuh kalau orang-orang Eropa tuh seneng banget di sini karena mataharinya banyak. Iya, sedangkan mereka kan di sana jarang matahari. Waduh, nyari embun banget malah. awan terus. Iya, nyari banget malah gitu kan. Bahkan kayak kalau di negara Inggris, ini gue baru tahu gara-gara gue suka nonton bola kan. Gue baru tahu bahwa hujan di negara Inggris tuh dalam satu hari bisa berapa kali hujan rintik, berawan soalnya cuaca yang nggak ada matahari. Gitu, itu adalah salah satu ya negara tropis positif gitu kan teorinya lempar kayu, tumbuh pohon gitu kan, subur Indonesia, tanah. betul. Cuman yang negatifnya kayak begini. Iya, kita kalau lagi panas banget guys Iya, gitu. kita Tapi kan- kalau lagi hujan banget Makanya gitu. kalau lagi negara tropis kan gitu kan, kekayaan alamnya juga berlimpah gitu. Dan satu hal lagi nih, ngomong-ngomong tentang negara tropis, Indonesia ini kan berada di wilayah yang rawan ya terhadap bencana alam. Kita kan Betul. Ring of Fire. Ring of Fire, banyak banget kita tuh punya kayak pegunungan berapi gitu ya, yang Kita aktif lagi. Salah satu negara pengkoleksi gunung terbanyak di dunia gitu kan. Betul. Dan ini alasan pertama yang menyebabkan Indonesia jadi wilayah yang kategorinya, kan karena Ring of Fire berarti kategorinya rawan bencana juga ya. Ini karena kita dilalui juga oleh Sirkum Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Jadi Sirkum Pasifik ini membentuk sekitar 75% gunung berapi di dunia. Dan dari 40 gunung berapi yang ada di Sirkum Pasifik itu hampir
sekian banyak tuh ada di Indonesia gitu. Lebih dari setengahnya kalau nggak salah tuh ada di kita gitu kan. Meskipun keadaannya non aktif, gunungnya nggak aktif, tetap aja ada di kita dan itu berpengaruh ke lingkungan dan alam juga. Oh iya pastinya gitu. Jadi kalau dilansir dari National Geographic juga ini 90% gempa bumi di dunia ini berasal dari Sirkum Pasifik. Hah, serius? Iya. Bahaya guys gitu. Sehingga memang wilayah-wilayah Indonesia itu rentan akan bencana gempa bumi. Gunung berapi juga bencana alam lainnya akibat aktivitas vulkanis itu juga bisa. Yes, dan alasan selanjutnya yang menyebabkan Indonesia jadi wilayah yang rawan terhadap bencana alam, ini adalah wilayah Indonesia yang dilewati juga oleh yang namanya sabuk alpide atau alpide ya. Jadi sabuk ini adalah sabuk seismik yang terbentuk dari bertemunya lempeng-lempeng Eurasia, Eropa Asia, Eurasia, dan juga lempeng India. Dan lempeng Australia. Jadi ketemu 3 lempeng tuh. Iya, bergerak terus pelan-pelan ya. Aktif. Aktif ya Bun? Aktif ya Bun ya, makanya. lempengnya Bun. Nah, hal tersebut ini membuat yang namanya sabuk alpide ini menjadi wilayah kedua paling rawan gempa bumi di dunia. Dari ensiklopedia Britannica membicarakan mengenai sabuk alpide ini, ternyata sabuk ini membentang melewati kawasan Mediterania ke arah timur melalui Asia. Kemudian melewati wilayah Sumatera dan juga Pulau Jawa ya. Dan bertemu dengan Sirkum Pasifik atau Ring of Fire. Nah, Ring of Fire itu sampai Filipina, iya, sampai Jepang. Iya, betul banget. Dan hal tersebut membuat akhirnya wilayah Indonesia dilewati oleh 2 sabuk seismik, yaitu ada Sirkum Pasifik dan juga ada sabuk alpide. Nah, sehingga rawan akan gempa-gempa bumi dan juga tsunami, tanah longsor, juga erupsi gunung berapi gitu. Nah, ini alasan yang menyebabkan Indonesia jadi wilayah yang rawan bencana. Ini selanjutnya adalah daerahnya yang berada di wilayah tropis kan. Tadi kita ngomongin tropis juga. Tropis itu kan sama dengan garis khatulistiwa. Gitu kan, yang langsung kena matahari. Hal tersebut membuat wilayah Indonesia itu jadi rentan kena badai, topan dan juga siklon ya, siklon tropis yang kerap terjadi di wilayah-wilayah khatulistiwa. Terutama yang wilayah dekat sama Samudra Pasifik juga. Ya, wilayah Indonesia ini memiliki curah hujan yang bisa dibilang tinggi, ya kan, sekitar 1.000 sampai 4.000 per tahunnya. Curah hujan yang tinggi ini membuat Indonesia rentan nih akan banjir dan juga tanah longsor. Apalagi sebagian Indonesia memiliki banyak gunung dan dataran miring yang tidak stabil, yang memang rentan mengalami longsor pada nantinya. Dan curah hujan yang tinggi ini disebabkan oleh wilayah Indonesia yang berada di khatulistiwa. Kalau dilansir dari NASA Global Precipitation Measurement, dan daerah khatulistiwa ini menerima sebagian besar energi matahari langsung yang nantinya menyebabkan lebih banyak penguapan. Sehingga bisa menghasilkan lebih banyak lagi nih curah hujan yang mengguyur wilayah Indonesia. Nah, itu sebenarnya positif kan, jadi banyak hujan, terus tanah subur. Dibanding negara-negara lain yang negara-negara lain tuh nggak kayak kita yang bisa 1 tahun bisa bertani gitu, enggak. Negara-negara lain tuh cuma 2 bulan, sebulan. Iya gitu, jadi memang bisa dibilang sih alhamdulillah ya kita tinggal di Indonesia tuh tanah yang subur. Tapi ya itu dia kita rawan bencana alam. Iya, kita lagi ngomongin negatifnya dulu nih. Kita rawan bencana alam. Di sisi negatifnya adalah kita rawan bencana alam. Iya, karena banyak di wilayah mungkin di bawah laut Indonesia lempengan-lempengan aktif itu ya yang sering kalau bertemu. Makanya kalau benar kata lu pernah unduh aplikasi BMKG kan? Nggak sanggup karena dikit-dikit Total gempa, 1 hari itu 46 apa gempa? Iya, yang kecil-kecil 2 skala Richter, 1 skala Richter. Iya, skalanya kecil-kecil sih, tapi sering setiap hari. Iya, abis itu gua hapus. Karena kayak udah stres sendiri kan sih? Capek, iya. Coba deh. Mungkin yang lagi di rumah nih, lagi nonton, coba deh download aplikasi BMKG itu. Ntar bisa dinyalain notifikasi untuk bencana alamnya. Iya, jadi kita bisa dapat pemberitahuan gitu kalau lagi ada gempa di mana. Coba aja dalam 1 hari itu di wilayah Indonesia tuh waktu itu ada 40-an. Gokil. Gue sempet seminggu 20, 30, 40, 20, 30. Maksudnya itu ternyata hal yang biasa. Kecil, gempanya cuman berapa, 1 skala Richter mungkin. Pokoknya kecil lah, nggak besar. Cuman bencananya terjadi di sekitar kita. Di Indonesia. Gitu. Ya memang itu adanya gitu. Di satu sisi memang kita subur, tapi di satu sisi kita rawan bencana. Gitu kan. Yap, hari ini kita bakal ngebahas mengenai wilayah Indonesia dan sekitarnya, negara-negara sekitarnya yang
nasibnya kayak Indonesia yang berada di tanah yang subur, cukup subur, tapi rawan akan bencana. Iya, gitu. tapi Karena ini ada bukan cuma di beberapa ya. Indonesia ya. Iya, ada beberapa negara lain juga yang pastinya nih memiliki bencana alam tersendiri. Oleh karena itu nantinya ada namanya GPDRR. Apa sih ya, GPDRR. GPDRR. Nah, itu kita akan kasih tahu singkatannya. Mungkin kalian juga masih bingung, apaan sih kok baru denger gitu kan? Yap. Tahan dulu. Bakal kita bahas tentang GPDRR setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya. Masih ada Ditan di sini, masih ada Nuka juga pastinya yang nemenin kamu. Iya, betul. Dan tadi kita meninggalkan pemirsa dengan ini ya, singkatan GPDRR. GPDRR. Iya. Apakah itu Kita tadi udah ngomongin GPDRR? wilayah bencana, rentan bencana, rawan bencana, terus kita ngomong juga tentang GPDRR. Jadi GPDRR itu adalah singkatan GPDRR tapi bahasa Inggris. Jadi GPDRR ini adalah singkatan dari Global Platform for Disaster Risk Reduction. Ini merupakan forum multi pemangku kepentingan yang dilaksanakan setiap 2 tahunan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Nah, tahun 2022 ini Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah dari GPDRR. Oh, berarti 2022. 2022. Nah, ini lokasinya berlokasi di Bali, Nusa Dua Convention Center dari tanggal 23 sampai 28 Mei 2022. Dan bagi Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR tahun 2022, panduan pelaksanaan terhadap pengurangan risiko bencana ini sangat penting ya, karena kita kan wilayah rawan ya. Apalagi kan Indonesia juga berada di itu ring of fire itu, cincin api, di mana artinya Indonesia lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi. Nah, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau disingkat Infocom PMK, ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Wiryanta, ini mengatakan bahwa dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah dari forum internasional ini akan menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi praktik baik pengurangan risiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan juga secara nasional. Nah, GPDRR ini juga menjadi wujud keseriusan dari Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih baik melalui pengarus utamaan pengurangan risiko bencana atau PRB, khususnya dalam konteks perubahan iklim ya, ataupun perubahan iklim ekstrim yang cuacanya berubah dengan cepat, ataupun termasuk penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, di sisi lain penyelenggaraan di tanah air juga menunjukkan kepemimpinan Indonesia di tataran global dalam pengurangan risiko bencana. Nilai tersebut juga merupakan semangat pengarus utamaan dari PRB yang sudah diusung oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah. Oke, sekarang kita bahas apa sih tujuan dari GPDRR 2022. Nah, sementara itu GPDRR 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan upaya PRB melalui komunikasi dan juga koordinasi antara para pemangku kepentingan seperti ini, ada pemerintah, PBB, organisasi, dan institusi internasional, lembaga swadaya masyarakat, ilmuwan atau akademisi, dan juga pelaku sektor swasta untuk berbagi pengalaman dalam merumuskan panduan strategis untuk pelaksanaan kerangka global PRB atau Sendai Framework for DRR dari tahun 2015 sampai tahun 2030 nanti. Nah, GPDRR 2022 ini akan dapat memberikan nih nantinya kesempatan unik dan juga tepat waktu untuk menunjukkan pentingnya solidaritas dan juga kerjasama internasional serta membahas cara-cara untuk mengatasi pemicu risiko yang mendasari baik secara lokal maupun global nantinya. Nah, selain itu berbagai pihak akan mengeksplorasi nih penguatan tata kelola risiko bencana dan juga pembangunan sistem yang lebih kuat untuk mengelola semua jenis resiko. GPDRR 2022 nantinya akan menawarkan kesempatan kepada pemerintah, sistem PBB dan juga semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen kembali dengan urgensi untuk mempercepat kemajuan PRB menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan gitu. Yap, dan untuk temanya sendiri dari GPDRR 2022 ini akan mengangkat tema
tema utama maksudnya yaitu From Risk to Resilience, towards sustainable development for all in a COVID-19 transformed world, atau dari resiko ke ketahanan menuju pembangunan berkelanjutan untuk semua di dunia yang berubah oleh COVID-19. Sementara itu, dalam event ini nanti akan mengkolaborasikan beberapa tema juga, yaitu dari mulai tema Disaster Risk Governance, COVID-19 Recovery, DRR Financing, dan gak lupa juga isu-isu lain seperti Sendai Framework Stock Taking, Leave No One Behind, SDGs and Climate Action. Dan bagi masyarakat Indonesia, GPDRR 2022 ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan menuju ketangguhan berkelanjutan. Jadi di sisi lain, kita ini berbagi kepada dunia juga mengenai pentingnya kolaborasi global agar bisa resilience untuk menghadapi bencana melalui pengurangan risiko bencana serta pemulihan dari pandemi COVID-19. Untuk pertemuan GPDRR 2022 sendiri, diharapkan nanti akan dapat memberikan pembelajaran dan juga praktik baik dari mulai pengurangan risiko bencana dari negara lain dalam rangkaian kegiatan side event, ada innovation platform, Ignite Stage, Learning Labs, Field Visit, dan juga Sasakawa Award. Ya, oke. Dan Indonesia aktif nih dalam forum kebencanaan ya. Jadi kalau dilihat sejak tahun 2009, pemerintah Indonesia selalu berperan aktif dalam konferensi kebencanaan yang diselenggarakan United Nations Office for Disaster Risk Reduction ya. Dan berbagai pertemuan internasional juga telah dihadiri seperti tahun 2012 silam BNPB bersama dengan Uni SDR menjadi tuan rumah yang kelima dari Asian Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction yang diadakan di Yogyakarta. Pemerintah Indonesia melalui BNPB juga berperan aktif nih dalam perumusan Sendai Framework from Disaster Risk Reduction ya di Sendai pada tahun 2015 silam. GPDRR 2022 ini merupakan pertemuan ke-7 dan penyelenggaraan kali ini memang dilakukan secara luring dan juga daring. Pelaksanaan Prep Days Conference tanggal 23 sampai 24 Mei 2022 ini akan diselenggarakan di Bali International Conference Center dan pelaksanaan konferensinya di tanggal 25 sampai 27 Mei 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center. Ini merupakan sejarah untuk Indonesia karena memang menjadi tuan rumah GPDRR pertama di kawasan Asia Pasifik dan juga negara kedua di luar Jenewa dan Swiss gitu. Oke, dan untuk sistem pelaksanaannya sendiri GPDRR 2022 ini rencananya adalah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi dalam pelaksanaannya nanti Kepala BNPB Bapak Suharyanto menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan GPDRR ini nantinya akan menerapkan yang namanya sistem bubble. Para delegasi harus memenuhi syarat telah divaksinasi dosis penuh contohnya dan juga negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR. Dan nantinya mereka cuma boleh beraktivitas di kawasan bubble aja, yakni di kawasan Nusa Dua Bali tersebut gitu, nggak boleh di luar itu. Dan pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menyelenggarakan pertemuan internasional yang rencananya akan dihadiri oleh delegasi dan peserta dari 193 negara. Nah, serta ini juga dapat berlangsung dengan aman dan nyaman dengan seluruh penerapan protokol kesehatan yang ketat ya pastinya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Seru ya? Seru. Iya, soalnya negara-negara negara-negara yang kelewatan Ring of Fire itu kayak Indonesia, Filipina, Jepang segala macam memang harus berkolaborasi bareng. Jadi kalau ada apa-apa kita paham. Jadi bisa saling bahu-membahu gitu loh kalau salah satu dari kita nih lagi mengalami bencana gitu karena kan. Kalau sedikit aja nggak mau panjang-panjang sedikit ngebahas waktu kejadian tsunami. Itu kan nggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba kejadian terjadi di kita dan sampai ke Thailand. Gitu. Jadi itu udah harus kolaborasi antar negara supaya udah bisa bersiap untuk mitigasi
dari kejadian-kejadian bencana alam. Iya, setidaknya meminimalisir Ya, gitu kan betul. kerugian yang sangat besar gitu. Udah bikin rencana lah kalau Udah. ada apa-apa kita ngapain. Ini kita harus kayak apa ya? Ah. Mungkin apa kita bikin alat mendeteksi ini Misalnya, ya. Misalkan kayak gitu. Itu bisa dirumuskan bareng-bareng mungkin di GPDRR ini Betul gitu. sekali. Dan kita masih bakal ngebahas mengenai GPDRR 2022 ini setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada sama Nuka Azuta di sini dan juga ada Ditan Sudiro yang masih nemenin kalian semua, dan kita masih membahas tentang apa sih GPDRR. Tadi kita udah bahas juga ya sebelumnya gitu kan. Nah, ini kita mau bahas nih tentang acaranya gitu. Kalau kali ini acara GPDRR ini kan diikuti oleh dari berbagai negara. Lalu bagaimana ya proses imigrasinya? Nah, Menteri Hukum dan HAM kita nih Bapak Yasona Lauli. Bukan Yasona ya? Ah? Yasona. Oh Yasona, mohon maaf Bapak, Nuka jadi salah deh, grogi nyebut nama Bapak. Iya gitu. Nah, ini Bapak Yasona Lauli menyebutkan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham telah menyiapkan langkah-langkah keimigrasian untuk menyambut kedatangan delegasi dan juga peserta dalam pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction ya, atau yang tadi disingkat GPDRR, atau platform global untuk pengurangan resiko bencana tahun 2022. Nah, Bapak Yasona juga menjelaskan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berasal dari 91 negara mitra dengan perjanjian bebas visa dan pemegang laissez passer dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini dapat masuk ke Indonesia tanpa visa. Tanpa visa diplomatik maksudnya, dan juga dinas selama maksimal 30 hari di Indonesia. Selanjutnya bagi pemegang paspor biasa yang termasuk dalam 43 negara yang memperoleh visa on arrival ya atau VOA khusus wisata dapat menggunakan VOA tersebut dengan surat untuk registrasi sebagai peserta GPDRR dari PBB. Sementara itu pemegang calling visa bagi 9 negara tetap diberlakukan sesuai prosedur melalui tim koordinasi kunjungan orang asing. Jadi visa bagi jurnalis juga diberikan nih melalui permohonan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri gitu. Lanjut kita. Dan imigrasi sendiri udah akan menyiapkan maksudnya counter khusus bagi para delegasi dan para peserta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Bandara Ngurah Rai, serta counter khusus untuk penyandang disabilitas ya. Dan untuk pembahasan forum GPDRR 2022, ini kan GPDRR ini ya, forum multi pemangku kepentingan 2 tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan, dan juga mendiskusikan perkembangan dalam penanggulangan risiko bencana atau PRB. Nantinya para delegasi yang telah berpengalaman dalam penanganan bencana dari seluruh dunia ini akan berkumpul. Dan mereka akan merumuskan panduan dan juga strategi atau SOP gitu ya untuk pelaksanaan kerangka global pengurangan risiko bencana atau Sendai Framework of Disaster Risk Reduction 2015 sampai 2030. Nantinya selain pembahasan strategis tentang mitigasi bencana alam, forum GPDRR juga diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk mencari solusi bersama dalam penanganan bencana non-alam dalam konteks pandemi COVID-19. Badan Dunia berkolaborasi dengan pemangku kepentingan ini nantinya akan membahas studi kasus dari berbagai negara yang udah berhasil melakukan penanganan bencana non-alam dalam kerangka pengendalian pandemi COVID-19 juga. Dan pembahasan di dalam forum GPDRR ini akan dibagi dalam 4 klaster nih. Yang pertama adalah ancaman bencana alam, klaster geologi dan juga vulkanologi. Gempa bumi dan gunung berapi itu masuk dalam klaster yang dikategorikan klaster pertama. Klaster kedua adalah klaster ancaman hidrometeorologi yang membahas mengenai kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Oke, kalau klaster ketiga ini adalah klaster ancaman hidrometeorologi
meteorologi basah ya, yaitu banjir. Nah, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, dan juga abrasi pantai gitu. Nah, kalau klaster keempat adalah ancaman bencana non-alam, seperti pandemi COVID-19 ini. Yap, bener banget. Nah, ini terkait pembahasan bencana non-alam, Koordinator Komunikasi Kesehatan Direktorat Infokom PMK Bapak Maroli J. Indarto menegaskan pentingnya memitigasi bencana non-alam seperti pandemi COVID-19. Karena dampaknya ya sangat luas ya dan sangat panjang banget. Parah. Gitu kan. Jadi Indonesia ini harus mengambil peran. Kita harus mengambil peran terdepan dalam hal ini Indonesia, dan mengingat kondisi demografis dan geografis yang dimiliki oleh Indonesia, kolaborasi yang sifatnya global ini pastinya akan sangat ngebantu Indonesia untuk memitigasi bencana non-pandemi. Benar banget. Oke, dari tadi kan kita bahas bencana alam ya. Nggak ada salahnya kalau sekarang mungkin kita kilas balik kali ya. Bencana-bencana alam terbesar di Indonesia. Oke. Nih, yang pertama ini dahsyat luar biasa nih kayaknya. Merubah seluruh tatanan katanya ya kan. Ini ada letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Luar gitu Tua ya. banget, gede banget guys. Jadi letusan Gunung Krakatau di tahun 1883 ini dipercaya sebagai letusan eksplosif terbesar yang pernah ada sepanjang catatan sejarah Indonesia. Krakatau ini memuntahkan jutaan ton batu, debu, magma hingga material vulkanik. Bahkan letusannya mampu menciptakan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan pesisir Lampung dan juga Banten. Ledakannya terdengar sampai ke Perth, Australia. Bahkan bukan hanya Perth kayaknya deh, ada beberapa bagian lain yang aku pernah baca gitu, dan itu katanya bertahun-tahun suasana kayak mendung. Iya, gitu. karena abu vulkaniknya kan nutupin atmosfer, jadi Ada matahari yang nggak bilang bisa nembus. Atlantis pecahnya gara-gara ini. Ya, Apa kita Atlantis nggak ya? tahu gua. Anyway, yang kedua adalah ini bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 1930 dan pada tahun 2010 ya. Ini dikutip dari BMKG Badan Geologi Kementerian Energi maksudnya dan Sumber Daya Mineral. Tercatat sejak tahun 1600-an Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan interval letusan yaitu sekitar 4 tahun sekali. Erupsi terbesarnya ini terjadi pada tahun 1930. Itu sampai awan panas menuruni lereng itu sekitar 20 km ke arah barat ya. Dan awan panasnya itu langsung memporak-porandakan sekitar 23 desa dan menewaskan lebih dari 1.000 penduduk. Dan erupsi lainnya kembali terjadi 80 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 November tahun 2010. Debu vulkaniknya ini nggak cuman menutupi wilayah Yogyakarta aja, tapi debu vulkanik itu sampai ke sejumlah wilayah di Jawa Barat ya. Iya betul. Oke, kita beralih ke tahun 2004. Ini juga sangat menyedihkan bencana yang satu ini ya. Gempa dan tsunami Aceh. Nih, pada tanggal 26 Desember 2004 lalu terjadi sebuah gempa di Banda Aceh dan disusul adanya tsunami besar yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah di Banda Aceh. Gempa tersebut bahkan disebut sebagai gempa terbesar kelima yang pernah terjadi dalam sejarah. Lalu timbul gelombang tsunami setinggi 30 meter dan sampai sekarang kalau kita lihat catatannya banyak banget korban jiwa yang memang gak ditemukan sampai sekarang gitu. Itu gede banget sih memang bencana ya. Bener-bener tragis. Tragisnya parah gitu. Yes. Mayat di mana-mana gitu dan memang rusak parah total dari Banda Aceh gitu. Benar banget. Dan selanjutnya nih bencana alam di era modern yang baru aja kemarin kita rasakan, ini ada gempa yang mengakibatkan tsunami dan juga likuifaksi di Palu dan Donggala tahun 2018 kemarin. Jadi pada tanggal 28 September 2018, warga di wilayah Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala dan juga Kota Palu dikejutkan dengan guncangan gempa. Ini videonya banyak ya. Dan guncangan gempa di Palu itu ternyata kalau diukur sebesar 7,4 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Sementara posisinya berada 27 meter arah timur laut Donggala. Dan setelah gempa bumi, 5 menit kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG langsung mengeluarkan peringatan tsunami. Namun gelombang tsunami setinggi 6 meter terlanjur menyapu kota Palu. Dan ini banyak banget warga yang belum sempat melarikan diri ke dataran tinggi ya. Selain tsunami dan gempa, bencana likuifaksi juga terjadi. Dan ini membuat tanah jadi larut dan membawa apapun yang berada di atasnya untuk mengalir. Tanahnya jadi kayak air gitu. BBC menyebut bahwa jumlah korban tewas lebih dari 2.000 orang. Aduh, kalau
mengingat-ingat lagi kayak kita membuka luka lama gak sih? Iya, Ya, sedih ya. sedih banget ya. Kayaknya tuh kalau pas ada berita kayak gitu kayak langsung nyes gitu hati. Iya. Aduh lagi. Tapi yang sedikit gue apa ya? Ya bukan kecewa, gue agak sedih sama masyarakat Indonesia yang ternyata nggak sadar bahwa kita tinggal di tempat rawan bencana. Itu aja sih. Kan Iya. banyak masyarakat yang menyalahkan yang, kok bisa sih, biasanya nggak gini. Kita tinggal di daerah rawan gini. bencana. Alam nggak bisa kita prediksi guys. Ya kan gitu. kayak kejadian yang di Palu itu it's okay, merasa baik-baik aja. Banyak di pantai orang lagi rekreasi loh yang gak siap loh gitu. Salah satu Ya cuman kalau alam udah ya udah gue lagi mau nyapa kalian nih gimana dong? Salah Kita satu bingung. video yang gue inget nggak bisa gue lupain sampai sekarang itu diambil dari jadi pas gempa bumi dia live Facebook. Anak muda, anak SMA atau anak kuliah gitu, masih muda banget. Terus setelah gempa dia teriak ke semua orang, jangan ke sana, nanti ada tsunami. Dia teriak. Jadi maksudnya Kayak dia sadar, udah tahu ya? ada anak muda yang sadar kok. Dia jalan ke dataran tinggi. Jangan ke sana, nanti tsunami, bisa tsunami, jangan, dia teriak-teriak. Gitu. Dan Itu ternyata benar. dan iya ternyata benar. Jadi dia udah feeling, dia udah tahu kalau gempa kayak gini bisa kejadian nih tsunami. Oke. Gitu. Dia ngajak beberapa orang, banyak yang nggak dengerin dia juga sih anyway. Dia di pantai lagi liburan kayaknya. Oh my god. Oke, aku nafasku berat ngomongin bencana. Udah dulu kali ya. Bencana kayak gini Ngomongin yang kita break sedih-sedih. dulu boleh nggak sih guys? Gitu Yes. kita cukup tinggalin itu masa lalu dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih baik lagi, kurang Lebih nggak ada damai. bencana lagi yang parah-parah kayak gitu lagi. Amin, 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 amin gitu ya. Yes, so we're gonna take a short break. Kita break Oke. dulu, tarik napas dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Tadi kita habis break, habis berat-berat ngomongin soal bencana. Sekarang sedih ya. udah. Kita bahas yang lain aja. Kita kasih informasi aja nih buat kalian. Tapi udah nggak tentang bencana kok. Kita bahas yang hal yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi waktu gue kecil dulu, gue itu selalu mengira bahwa yang namanya bahasa Inggris speed bump, polisi tidur itu yang bikin pemerintah. Ternyata bukan, Iya, maksud gue yang bikin tuh orang masyarakat sekitar. RT gitu atau Iya. kelurahan atau kecamatan gitu atau wali kota dari wali kota gitu. Maksud gue pikir tuh kayak gitu loh. Ternyata bukan guys. Bukan guys, Bukan ternyata guys. rakyat aja yang bikin. Iya guys. Ini aku kesel banget guys. Yang kayak gini-gini nih guys. Iya, enggak, itu yang nyebelin adalah kadang nggak sesuai spesifikasi ya. Jadi ketinggian lah, kepanjangan lah. Yang banyak tuh ketinggian. Dia pas bikin nyadar gak sih dia juga punya kendaraan kan ya gitu. Jangan yang bikin kendaraan orang sampai gosrok gitu, mentok gitu. Iya, ini ngomong-ngomong tentang polisi tidur, ternyata guys, kalau kalian membangun polisi tidur dengan sembarangan, prit bisa kena denda. Ih, syukurin. Jangan hanya bangun polisi tidur dong, tolong ini portal-portal yang nggak berfaedah gitu ya. Ini jalan raya. Anak komplek. Enggak, perumahan gue kan jalanan umum gitu ya. Tiba-tiba di tengah-tengah di portal. Lah Alasannya? kan banyak masyarakat yang kok bisa sih ini di portal. Alasannya Kok udah biasanya lapor ada alasan RT. tuh. Iya, udah lapor RT, RT-nya kok malah ngebelain. Nggak taunya sengaja di portal. RT-nya rumahnya di mana, numpang naruh mobil di situ. Pinter sekali, kreatif sekali dia. Nggak, biasanya itu sengaja di portal. Gue pengen deh itu posting terus viralinnya di mana ya? Karena Nggak. ini udah mengganggu banget, jalanan ditutup dan kita warga nggak bisa lewat. Itu biasanya, jadi biasanya nih yang gue tahu ya, ada jalanan yang di portal atau ada biasanya itu ada juga kalau bukan jalan di portal tuh ada apa namanya? Ada pintu tembusan yang ditutup. Itu biasanya karena ada ini apa kriminal. Nggak ada. Enggak, gue cerita doang. Biasanya itu terjadi tuh Iya. kalau ada kriminal. Jadi ditutup kan di portal ada tuh ada gang-gang alasan. gitu ya. Ini bukan gang Tan. Jatuhnya kayak jalanan tusuk sate gitu, tahu nggak? Bukan gang. Ditutup. Lah rumah kita tinggal di situ nggak pernah bisa lewat jadinya. Dan pantesan warga banyak yang lapor, RT-nya kok nggak bela? Nggak taunya RT-nya Iya, naruh pelakunya. mobil di situ. Anyway, Terima kasih banyak Pak RT saya. Anda kapan lengser ya Pak? Anyway, kalau ngomongin masalah portal gue nggak paham ya. Tapi kalau ngomongin masalah polisi tidur, Iya, ini juga kadang-kadang sembarangan. ini ternyata bisa didenda gitu. Itu gimana caranya Ya, jadi lapornya? kan di Indonesia nih, jalan di Indonesia nih terkenal dengan polisi tidur. Apalagi kayak daerah gue gitu kan di pinggiran banyak banget polisi tidur. Dikit-dikit gojluk. Banyak banget polisi tidur Gojluk asli. gitu. Gue sampai
kepala gue sampai biasa gitu. Udah biasa kepala gue. Lu Terbiasa lu gue. kayak hiasan yang di mobil ya? Iya, gue sampai terbiasa kepala gue asli. Enggak, Dita gue ngebayangin rambut lu gitu. Banyak Lu banget. jadi hiasan mobil yang gara-gara polisi. Biasanya kan awal-awal tuh apa sakit perut gitu kan, pusing. Sekarang udah enggak gue. Biasa aja gitu ya sehari-hari. Nah, ini kan Pantesan lu kalau datang, hai Kang. kepalanya masih ke bawah polisi tidur ya. Jadi yang namanya polisi tidur itu kan biasanya maksud dan tujuannya adalah untuk membuat Nggak kenceng-kenceng, pengendara tuh nggak ngebut iya, gitu, nggak ngebut. nggak melaju dengan kecepatan tinggi. Nah sayangnya ini alat pembatas kecepatan yang disebut polisi tidur ini sering membahayakan pengendara. Yang tadi kita bahas, ketinggian, kelebaran, kepanjangan. Karena ini banyak yang ngebangunnya sembarangan tanpa ngikutin aturan. Itu kalian tahu nggak kalau bikin polisi tidur kadang-kadang di jalanan-jalanan protokol gitu yang terlalu tinggi, ujung-ujungnya apa Tan? Banjir. Lah air nggak bisa ngalir. Iya, nggak bisa ngalir. Ya ya, karena bener. pinter sih yang bikin terlalu Ini tuh- tinggi mau kemana? Padahal bisa loh dibolongin dikit buat saluran. Iya, ini ujung-ujungnya tadi nggak pernah banjir jadi banjir jalanannya gitu kan. Nah, ini tuh ternyata masyarakat yang sembarangan membangun polisi tidur ini bisa dikenai denda sampai dengan totalnya 24 juta rupiah ya. Oke. Itu, ini apabila membangun polisi tidur sembarangan nggak sesuai dengan Izin standar ya. dan tanpa izin dari pihak terkait gitu kan. Ini tertuang ya dalam Undang-Undang Republik Indonesia UU Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Dan dalam pasal 28 ayat 1 dalam kurung, ini tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. Selanjutnya dalam pasal 274 ayat dalam kurung ayat 1 tertulis bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan seperti yang tertulis dalam pasal 28 ayat dalam kurung 1 maka akan dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan adapun dalam peraturan Menteri Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Ini ternyata diketahui bahwa penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan atau polisi tidur itu dilakukan oleh beberapa pihak yang telah ditentukan. Pihak-pihak tersebut yakni Direktur Jenderal untuk Jalan Nasional di luar Jabodetabek dan Kepala Badan untuk Jalan Nasional yang berada di Jabodetabek dan bisa juga Gubernur untuk jalan provinsi dan Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa serta Wali Kota untuk jalan kota. Oke. Ada ya. detailnya ternyata. Itu dia ya. Oke, selanjutnya dari polisi tidur yang berbahaya juga kita mau bahas yang lebih berbahaya lagi dan ini kayaknya lagi menjadi salah satu tren yang negatif juga di kalangan millennials ya. Ini aku mau bahas tentang memahami resiko dan bahaya pay later. Gue pakai loh. Satu doang. Tapi kan banyak yang terhanyut nih anak-anak Iya, milenial jadi nih. gini, jadi sedikit potong ya, sedikit bahas ya. Jadi trik untuk pay later itu kalau menurut gue adalah dibatesin. Jadi kan kita dikasih tuh sebulan boleh pay later berapa ratus ribu misalnya atau berapa juta. Disesuaikan sama kondisi kita. Gue kebantu banget sebenarnya. Tapi gue pakemin, gue nggak boleh lebih dari 500 ribu. Gitu. Nggak apa-apa gue bayar biaya administrasi 25 ribu. Yang penting gue ditalangin dulu. Nah, Gitu. kalau Dan untuk ini jadi bisa mengendalikan Oke. ekonomi gue. Kan Iya. gue kan rusuh kalau nggak ada gituan. mungkin lo orang yang disiplin, yang bisa menggunakannya dengan bijak. Tapi banyak juga Iya. nih, karena di kalangan milenial kan ini lagi happening banget nih. Sorry, gue disiplin tapi gue nggak bijak sih. Oke, lu nggak bisa tapi disiplin. Setidaknya lu bayar tepat waktu kan? Lu bayar tepat waktu. Selalu. Takut banget gue telat gitu-gituan. Iya, oke, kita mau bahas nih memahami resiko dan bahaya dari pay later. Pay later ini sekarang sudah menjadi opsi pendanaan ya, sekaligus pembayaran di masyarakat pada saat ini. Tren beli sekarang bayar nanti. Nah, ini berkembang karena semakin banyak pemberi fasilitasnya, mulai dari perusahaan berbasis ride hailing hingga e-commerce. Nah, pasalnya dengan opsi ini, perusahaan pemberi fasilitas akan menalangi kewajiban pembayaran penggunanya atas barang yang sudah dibeli, seperti pembelian makanan, tiket penerbangan, booking hotel, sampai barang-barang lain di e-commerce. Nah, selain itu, pengguna harus mengganti dana talangan tersebut nih. Biasanya sih jumlah dana pengganti sejumlah harga pembelian barang atau jasa ditambah biaya administrasi atau fee-nya. Pembayaran dana talangan biasanya ditagih pada akhir bulan. Kalau kalian telat biasanya akan ada denda nih.
Besarannya bervariasi tergantung ketentuan dari pihak pemberi fasilitas pay letter. Pay letter tetap memiliki resiko dan bahaya bagi pengguna bila digunakannya tidak dengan bijaksana ya. Seperti akan menjadi utang, bunga menjadi bertambah banyak lama-lama, terus nanti ada dendanya, kalian juga jadi konsumtif dan ketergantungan pada akhirnya gitu. Ya, dan selanjutnya ini ada informasi yang agak menyedihkan sih kalau menurut gue. Jadi ada seorang kabar mahasiswa. duka ya. Berita duka. Berita duka. Bingung bridgingnya kalau beritanya sedih. Ini ada Maksudnya? seorang mahasiswa yang meninggal setelah ia mengkonsumsi pizza. Hah? Ya makanya duka kan. Iya, oke. Jadi ternyata mahasiswa ini punya alergi kacang yang serius. Aduh, aturan kalau udah tahu tolong ditanya dulu sebelum Iya, makan makanya ya, dia ingredients-nya apa. Nyawanya tidak tertolong setelah dia mengkonsumsi pizza itu. Sayang banget sih. Yap, dan nyawanya tidak tertolong setelah dia menyantap pizza yang dipesan lewat aplikasi makanan online. Ini diambil dari Daily Mail ya, dari United Kingdom. Jadi beritanya di Inggris ya. Ada James, usianya masih 23 tahun. Dia mesen pizza, variannya chicken tikka masala. Lah ini ada kacangnya. Salah, iya makanya. Ini Udah tahu ada dia nggak kacangnya, bisa, bumbu tapi kacangnya. iya. Mungkin dia nggak tahu kali kalau chicken tikka masala tuh ada pisangnya. Ada pisangnya, pisang. Ini makanan India soalnya kan, ini khas India kan. Dia mesen dari restoran Dadial Pizza di Newcastle, Inggris, dan dia ini punya riwayat alergi pada kacang. Dan yaudah sayang banget lah, James ini nggak sadar bahwa pizza yang dia pesan ternyata mengandung bubuk kacang di dalam bahan pembuatan pizzanya ya. Dia cuma menyantap pizza 2 suap, sep. Habis itu langsung mengalami reaksi alergi parah sampai pingsan, nggak sadarkan diri. Dan beberapa jam setelahnya dinyatakan meninggal dunia. Sedih banget sih. Ini pihak dokter menyimpulkan bahwa James terserang reaksi alergi bernama anafilaksis yang menyebabkan kematian ya. Dan kemudian 3 tahun setelah James meninggal dunia cuman karena menyantap pizza yang ada kandungan bubuk kacangnya, kedua orang tuanya Bapak Stuart dan Ibu Jill Atkinson ini ya pengen buka kembali kasus ini untuk meningkatkan awareness atau kesadaran pada pengelola aplikasi makanan online bahwa alergi makanan nggak bisa dianggap enteng, iya bisa menyebabkan kematian soalnya. Selain itu kedua orang tuanya juga ingin melakukan investigasi ke restoran pizza terkait dan ini dikonfirmasi juga oleh pihak kepolisian setempat ya kalau pengelola restoran pizza kemungkinan besar mengubah bahan-bahan untuk pembuatan pizza mereka. Jadi mereka menggunakan bubuk kacang tepat di hari James memesan pizza di sana. Harapannya sih dengan meninggalnya James ini bisa memberikan masukan dan perhatian kepada penyedia aplikasi makanan online, terutama aplikasi makanan kayak Deliveroo yang di sana tuh yang banyak digunakan di negara Inggris ya. Tujuannya sih ya biar bisa ada fitur informasi lah. Ada fitur informasi yang detail tentang bahan-bahan makanan pada setiap menu makanan yang mau dipesen. Pokoknya selengkap-lengkapnya dengan informasi alergi apa aja di aplikasinya tertulis gitu. Agar peristiwa kayak gini nggak memakan korban lagi nantinya. Iya, mudah-mudahan ya. Dan bagi kalian yang punya alergi juga, kalau mau pesan sesuatu tolong dilihat ingredients-nya, dilihat-lihat dulu bahannya. Ada nggak salah satu bahan yang memang kalian alergi gitu. Iya, karena kalau lebih aware gitu. Kena tiba-tiba ada komposisi atau ingredients yang bisa menyebabkan kalian alergi, jadi repot ya. Ya kayak gini kan nggak bisa kita salahkan juga dari pihak pizzanya gitu ya kan. Yep, karena oke deh. Kalau gitu semoga harapannya berhasil membuat pihak aplikasi di Inggris itu akhirnya akan menyediakan notes-notes atau catatan-catatan tentang alergi apa aja yang ada di konten makanan-makanan yang bisa dipesan itu kan. Oke guys, kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan balik lagi pastinya dengan berita-berita yang menarik ya. Yup, untuk berita-berita kalian viral nih. simak ya. Berita-berita viral apa aja sih yang viral? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Yeay. Hai. Ketemu lagi barengan sama Ditan, barengan sama Nuka juga. Kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan it's time for viral news, berita-berita yang viral nih kemarin. Betul. Kita mulai dari ini dulu nih, kan sekarang lagi ini ya, orang udah
orang sudah mulai ke bioskop lagi. Iya, udah rame lagi bioskop. Udah rame lagi. Banyak film-film bagus juga di bioskop sekarang yang jadi pilihan lah buat kita nonton Ya, gitu. betul gitu kan. Setelah pandemi 2 tahun takut-takutan mau ke bioskop, sekarang akhirnya ya udah bisa lah, udah enak nih gitu kan. Udah sesuai protokol. Ini ngomong tentang bioskop kan, kita kalau kita mau ke bioskop kemanapun, di mall, di gedung, bahkan bioskop di pasar, itu pasti di bagian depannya Ada poster. Iya. Pasti ada poster tuh, entah poster raksasa atau poster kecil, pasti ada poster. Iya, jadi kayak ini loh film-film yang lagi ada. Studio gitu. 1, Studio 2, Studio 3. Iya, gitu. Gitu kan. Nah, ini ternyata ada bioskop, sebuah bioskop yang mereka melukis sendiri poster-poster filmnya. Ya, ini sebagai contohnya adalah film Doctor Strange yang kedua ya. Ini belakangan ini film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness ini lagi diminati banget oleh banyak orang, dan di tengah ramainya film ini salah satu bioskop tanah air yang menayangkan film ini juga menjadi perhatian netizen nih. Jadi nama bioskopnya ini Raja Wali, ini legend banget guys bioskopnya. Lokasinya ada di ini ya, wilayah Puerto Rico ya, Purwokerto. Temen gue orang Purwokerto nyebutnya Puerto Rico. Oke, ya keren. Bisa asal sih, mana bisa. Puerto Rico gitu. Bisa. Beneran, Purwokerto, Iya. Jawa Tengah. Bioskop Raja Wali ini tuh dia tuh beda dengan teater atau bioskop modern lainnya. Jadi poster-poster film yang ditayangkan ini dilukis sendiri menggunakan tangan, termasuk poster film Doctor Strange. Nah, keunikan dari bioskop Raja Wali ini tuh jadi daya tarik sendiri. Penonton juga rame mendatangi bioskop-bioskop itu, dan gak hanya untuk menonton tapi juga untuk menikmati dan melihat keunikan poster tulisan tangan itu. Ini setahu gue ya, yang ngelukis itu adalah nggak usah tukang parkirnya apa tukang cleaning service-nya gitu. Oh, Bapak iya. dibayar 100.000 per lukisan. Udah tahunan. Ada di YouTube, kalau nggak salah dari tahun 2015 dia udah ngelukis. Oh, keren. Dan lukisannya nggak jelek, oke nggak 100% mirip, Iya, cuma tapi tidak jelek. bagus. Tapi bagus. Nggak jelek lukisannya. Ya perlu gitu. diapresiasi lah tetap Yes. ya gitu. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini ada dosen bikin giveaway judul skripsi. Wah, ini ditunggu-tunggu Baik pasti ya. sama mahasiswa-mahasiswinya nih ya kan. Bukan Indonesia memang guys ya, kalau masyarakatnya tidak membuat aksi yang unik-unik gitu kan. Nah, belum lama ini viral aksi dosen yang bikin giveaway yang nggak biasa nih giveaway-nya, dengan ngasih hadiah nantinya, ayo lo bisa jawab giveaway gue dulu, dapat judul skripsi langsung dari gue. Nah, momen itu diunggah di akun Twitter Dali Courage Manfest ya. Lewat postingannya, seorang mahasiswa membagikan isi percakapan di grup WhatsApp-nya dia nih. Jadi dia nih meminta like oleh rekan-rekannya agar memenangkan giveaway tersebut. Dengan waktu deadline, mahasiswa harus membagikan hasil like dan komen dari unggahan yang ada di sosial medianya masing-masing mahasiswa. Nah, di dalam obrolan grup WhatsApp tersebutlah sang dosen juga memberikan info bahwa akan ada 3 nama terpilih yang akan memenangkan giveaway dan akan mendapatkan 2 judul skripsi guys, gitu. Ini menarik tuh ya, giveaway judul skripsi. Biar nggak puyeng kan lu, Iya, bener udah juga selesai, sih udah rasanya. langsung kerjain aja. Ya udah tuh, lu udah gue kasih kisi-kisi lebih mudah kan. Iya, udah gitu. arahnya udah jelas, gak perlu mikir. Iya. Oke, dan selanjutnya ini ada informasi mengenai penyanyi asal Hong Kong yang panik guys. Karena ternyata yang panik karena berkaitan dengan saldo tabungannya lah. Ada namanya Ison, penyanyi asal Hong Kong, dia sempat nganggur selama 1 tahun ya karena pandemi COVID-19 kan. Dia ini sampai panik karena ya tabungannya itu cuma tersisa sekitar 30 juta dolar Hong Kong atau sekitar 50 miliar rupiah. Tadi lu tahu nggak ya? Ini nggak bersyukur. Kita di rekening 2 juta, tinggal 2 juta rupiah aja udah kembang kempis nih, udah bingung. Lu masih 55 miliar. Ya Tuhan, Itu ya orang. sisa rekening 2 juta masih ada tagihan yang belum dibayar. Itu Wah. dia makanya gue udah puyeng. Kita udah puyeng, dia 55 miliar guys ya. Enggak, ini kayaknya. Astagfirullah. Tapi wajar kan lagi pandemi, dia nggak bisa kerja juga mungkin. Iya, Ini- tapi ya nggak gitu juga kan, Cong. Iya, gitu. ini mungkin si Isen juga bilang bahwa dia mengatakan hal itu saat sedang melakukan live stream bersama penggemarnya. Dia bilang, gila nih gue panik nih, tabungan gue tinggal sekian gitu karena pandemi COVID-19. Dia nggak punya pemasukan kan, jadi tabungannya terkuras gitu. Nah, dengan sisa uang 30 juta dolar Hong Kong atau 50-an miliar ya, 55 miliar. 55 miliar, dia ngaku bahwa jumlah uang tersebut tuh cuma cukup untuk nutup biaya hidup dia selama 2 tahun ke depan. Wow, dan ini pengakuan dari penyanyi Ison ini membuat
terkejut netizen karena mayoritas dari netizen ini merasa kita nggak mungkin deh punya duit 30 juta dolar Hong Kong seumur hidup, nggak mungkin bisa gitu, mau seumur hidup kerja nggak bakal bisa. Akhirnya seperti biasa netizen ya mengkritik dan ya udah, netizen bermunculan di mana-mana dan mereka menyebut bahwa kepanikan Ethan ini berlebihan. Karena sebenarnya masih banyak tahu orang yang nggak punya uang untuk makan Iyalah, gitu, masih susah. 55 miliar gitu loh. Iya. Dan itu dia menurutnya cuma buat 2 tahun. Biaya hidup Dia lu suruh pindah ke Indonesia. ya Allah, lu tiap hari makan apaan sih gitu sampai Mewah. setahun. Setahun sampai hampir 25 miliar lebih gitu kan. Mewah kayaknya. Luar biasa. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini ada warga. Sorry. Setahun kita jadi berhitung nih gua. 55 miliar untuk 2 tahun. Berarti 1 tahun Kan gue bilang tadi hampir 22,5 miliar. 25 miliar Oke, lebih 25 dong. miliar dibagi 12 dibagi 10, 2 miliaran per bulan. Ya dia buat apa? 2 miliar per bulan bagi 30 berapa? Udah lu puyeng ntar, biarin dah dia Ya yang gua puyeng. ngebayangin dia per hari ngeluarin duit berapa. Berapa makanya, udah tahu lagi nggak kerja ya kan gak usah sosokan Makanya. gitu. Atau lu punya duit segitu lu buka usaha apa kayak gitu ya? Iya, Bisa laundry ya. gitu ya, laundry. Lu se-M aja tuh lu udah bisa buka apa gitu kan ya? Gitu ya, cuman mungkin tipe orang yang nggak mau Beda dia ya. berpikirnya. Oke, ini berita selanjutnya ada warga minta maaf ke tetangga tapi pakai baliho. Wah, ini cara yang cukup unik sih, karena belum lama ini memang beredar kisah warga yang membuat baliho untuk permintaan maaf ya. Pasalnya dia belak-belakan nih menuduh tetangganya memelihara makhluk gaib tuyul di Wonosari. Guys, kalau lu nggak bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu, makanya nggak usah nebak. Postingan itu diunggah dari akun Twitter @seputar tetangga. Dari postingan tersebut juga terlihat ada 3 orang yang meminta maaf atas tuduhan mereka, yakni Ahmad Khairon, Siti Fatimah, dan juga ada Ahmad Nuruddin. Gak cuma itu aja, mereka juga menuduh Ibu ini mencuri uang melalui makhluk tuyul. Namun tidak ada bukti atas tuduhan tersebut. Alhasil mereka pun menyampaikan permintaan maaf melalui baliho. Bahkan ketiganya bersedia dituntut atas tuduhan tersebut. Kejadian itu pun sontak bikin warganet geleng kepala ya gitu. Bikin geleng-geleng kepala gitu jadinya. Oke, itu tadi. Dan saat ini mereka juga sangat menyayangkan masih ada aja orang yang menuduh sembarangan, apalagi menyangkut pautkan dengan hal pesugihan. Aduh. Believe or not, gue pernah lihat langsung. Kecil ya? Cil, Iya kan? gue pulang sampai rumah jam 1 malam. Iya, lu pernah cerita bener. Jam 1 malam gue parkir, gue nggak parkir mobil di dalam. Gue nggak enak bangunin orang rumah gitu kan, parkirlah depan. Lampu masih nyala tuh. Gue lihat dari balik tetangga gue ujung emang ada yang merah, pohon gede banget gitu, pohon kurma gitu. Itu anak gue lupa nih jam berapa, tengah malam kan. Itu anak siapa pakai pampers doang. Dan itu kecil banget, Iya. kecil. Kalau anak sekecil itu bayi kan nggak mungkin bisa jalan, Selincah itu. nggak bisa. Dan dia kayak nari-nari lagi yang. Terus lampu gue masih kesorot, dia kayak ting hilang. Wah, Lu sih. tahu gitu gue matiin tuh lampu mobil gue gituin kan. Gue liatin dan pas gue liat jam 1, oke baik. Ya, tapi kalau emang hal-hal klinik itu nggak bisa dipisahkan juga sih. Ini berkaitan sama yang dari tadi kita bahas mengenai Indonesia yang masih kita masih berada di garis khatulistiwa. Emang nggak tahu kenapa negara-negara yang kena khatulistiwa tuh itu adalah negara-negara yang kliniknya kuat. Afrika. Iya. Dan kayak memang tetangga tuh pas gue liat itu sebelumnya tetangga-tetangga tuh kayak, masa semalam saya kehilangan duitnya 405.000, jadi ininya ganjil. Terus tetangga yang lain ada yang ngomong lagi, saya kemarin kehilangan 1.020.000 gitu, jadi nggak yang genap gitu. Iya, ini sebenarnya unik sih. Percaya nggak percaya, makanya Iya, gue makanya bilang gua bilang. believe it or not. Dan gue lihat pas lagi parkir itu kok anak bayi kok lincah. Tapi kan gue lihat kan tetangga gue itu nggak punya bayi dan Udah ngapain bisa nggak juga. sih nggak usah dilanjutin, lo kenapa sih diulang-ulang terus ceritanya? Please deh. Serem tahu. Ya Tapi udah. menurut gue gitu. Biasanya negara-negara yang kelewatan garis khatulistiwa emang kliniknya kuat. Tapi palanya kayak lu kan. Gue udah tahu lo mau ngomongnya, tahu banget gue dari tadi. Udah agak daripada kita ngomongin
ngomongin tuyul, habis di sebelah aku juga ada bapaknya gitu kan, nggak enak. Kalau gitu kita pamit ya, thank you banget guys udah nemenin kita dari tadi. Kita ketemu lagi on another session of Hai Indonesia. Happy ya buat kalian ya, senang-senang Always ya, happy pastinya ya. bahagia terus ya. Oke, kalau kayak gitu Nuka Azuta pamit undur diri. Kita sendiri juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi on another session of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mana? Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye. Sarheo. Itu Yul ya.